Hari ini adalah launching Launching. perdana operasi katarak melalui vekoemulsifikasi, yang mana operasi katarak ini itu dengan menggunakan durasi waktu di bawah 5 menit. Sejauh ini saya puas, Pak. Mulai dari awal saya dijemput, dilayani di sini, diobservasi, sampai saya di proses operasi semuanya berjalan normal. Dan prosesnya pun dokternya sama timnya juga ya membuat saya rileks gitu, nggak tegang. Mulai dari kita masuk ke kamar operasi dengan suasana steril itu, dari langkah demi langkah operasi kita alhamdulillah berjalan dengan baik, itu berkat doa. Amin. Ya. Dan kemudian kondisi pasien kita yang hari ini memang agak jarang, Pak. Karena umurnya muda, kataraknya itu kita istilahkan dengan katarak kapsularis anterior, sentral, itu yang mengganggu tajam penglihatannya. Setelah pupil kita lebarkan, ternyata ada yang jernih di sekeliling. Disitulah celah kita untuk membuang yang keruh tadi itu. Dan kemudian setelah kita buang yang keruh, kita pisahkan antara kulitnya dan isinya, kemudian kita sedot dengan berhati-hati, ibaratnya kita berjalan di tengah lumpur, Pak. Lunak. Kalau terlalu kuat kita memejak gasnya, jebol, Pak. Kalau tidak digas, tidak bisa. Nah, itu tadi sempat asisten saya bilang, Pak Chandra ini masih ada. Oh, sabar, kamu sabar. Nah, yang penting kesabaran, Bu. Jadi itu kira-kira. Ada suatu hal sebenarnya, kalau melakukan operasi vekoemulsifikasi ini, ada motorik halus yang harus kita aplikasikan di saat operasi. Bagaimana kita membuat pasien nyaman, tidak merasa sakit, bagaimana mengkoordinasikan mata, tangan dua-duanya, dan kedua kakinya. Nah, alhamdulillah berkat doa semua pihak, saya yakin doa ini. Dan kemudian memang saya berharap tadi malam berdoa, ya Allah selamatkan Ambo. Alhamdulillah. Sebagai untuk informasi pada masyarakat, rata-rata ini katarak ini dipicu oleh apa yang dominan, Pak? Yang paling banyak disebabkan karena faktor usia. Faktor usia. Nah, jadi sekarang dengan bertambahnya angka harapan hidup. Ya. Angka harapan hidup itu, Pak, kalau laki-laki 69. Rata-rata sekarang. Ya, betul. Perempuan 70. Itu angka harapan hidup. Jadi semakin tua umur kita, lensa mata kita itu mengalami sklerosis namanya, pengerasan. Nah, kalau Itu yang disebut lemak itu ya? Oh, enggak. Beda. Katarak ini adalah kekeruhan pada lensa mata. Kalau lemak terjadi pertumbuhan jaringan fibrovaskuler itu di luar bola mata. Makanya yang operasi katarak kita itu adalah operasi intraokuler. Tuh, yang di dalam. Yang kemudian di bawah, di belakang pupil mata itu kan lensa, Pak. Ya. Yang jernih itu yang memfokuskan cahaya masuk ke dalam mata kita. Nah, itu yang keruh. Kekeruhan lensa mata itu kita kenal dengan katarak. Nah, di situ. Kalau seandainya tidak ada tindakan medis, berpotensi rabun atau buta, Pak? Pertama perjalanannya matanya kabur. Ya. Kemudian berlanjut bisa melihat tapi di belakang awan melihatnya. Lama-lama tidak bisa melihat. Oh, tapi membedakan istri dan istri masih. Kalau masih bisa. Oh, masih bisa. Cuman barangkali dengan terpejamnya mata dibeginikan saja. Udah tahu ya. Berarti setia nih. Itu lucu istri, barangkali itu. Mungkin begitu ya. Iya. Pak, itu di-cut nanti ya, Pak. Itu. Jadi kalau membedakan yang menolong di rumah aja istri masih bisa tuh. Oke. Mata seiring laju usia. Mungkin secara klinis lah ya. Mungkin pantangannya biar mata ini terawat, Pak. Mungkin melewat makan. Itu kan pakai rimbang, Ibu ya. Atau vitamin A macamnya orang yang lupa. Gimana Dok ya melihat? Gizi saja diseimbangkan, Pak. Gizi yang seimbang. Kemudian ada beberapa penyakit yang memicu timbulnya katarak. Antara lain ada diabetes. Disinyalir orang sekarang ada tekanan darah tinggi. Pamerang. Tensi. Tensi. Kira-kira itu. Ya. Dan kemudian
itu yang paling banyak ya. Diabetes itu rata-rata sehingga ada istilah katarak diabetika. Katarak diabetika karena sakit Karena diabetes. Memang induk penyakit diabetes nih ya. Iya. Semuanya kena dibuatnya. Gula ya. Nah, itu kira-kira. Pak. Gigi pun Ya, hati-hati tuh bagus. Iya. Cuman orang menderita diabetes umurnya panjang, Pak. Asal terkontrol. Oh. Yang mematikan diabetes adalah komplikasi, Pak. Otak, perdarahan, ginjal, gagal ginjal. Kalau dikontrol diabetes panjang Pak umurnya, Pak. panjang umur ya, Pak. Panjang umurnya. Ya, teman kita. Aduh, alhamdulillah saya berbesar hati bagus ini menemui Pak Edo untuk ngasih Terus tahu. terakhir ke mungkin saya. Pak, karena memang juga dalam konteks legacy didorong Pemprov, pemerintah daerah, ini kan kewenangan pemerintah daerah juga ya BKIM Iya, iya. untuk menaikkan status rumah sakit. Iya. Pandangan Pak Dokter gimana ya? Saya menilai untuk menjadikan ada BKM Balai Kesehatan Mata Dulunya. Sumatera Barat Ya. yang distilahkan nanti menjadi rumah sakit khusus mata Sumatera Barat itu harus kita ciptakan, Pak. Dengan berbagai cara kita nanti semua tentu kita kerjasama, potensi kita yang ada sambil berjalan berbenah melengkapi tenaga, sarana dan prasarana dan akhirnya nanti rumah sakit mata khusus Sumatera Barat ada di sini. Di samping kebanggaan Sumatera Barat juga memberikan fasilitas dan kualitas layanan kesehatan mata kepada Ya, masyarakat kita. ya. Kan itu yang Pak Gustami inginnya. Itu tadi saya bilang bahwa angka kebutaan kita itu tinggi sekali, Pak, karena iya? katarak. Sehingga Trennya naik, Dok. naik. Masalah. Jadi kasus baru dan backlog namanya, kasus yang baru kemudian yang datang tambahan itu backlog, ya itu banyak seiring dengan pertambahan usia kita. Itu kan bagus, Pak. Nah, cuman sekarang bagaimana kita menanggulangi secara bersama-sama, menanggulangi angka kebutaan di tengah-tengah masyarakat. Iya. Karena angka kebutaan itu tinggi, memicu kemiskinan. Tuh. Contoh, kamu punya bapak, pagi itu harus ambu asuh dulu, makan nyapu sarana yang selesai jam 10. Dulu ambu kerajo lepak. Mata yang redup menggelapkan mata pencarian. Nah, itu makanya. Jadi karena persentasenya tinggi, Ya. makanya seluruh di Indonesia kan dijadikan masalah sosial, Pak. Itu saya bilang tadi, cabut gigi tidak masalah sosial, Pak. Masalah sosial. Tidak masalah sosial. Sudah masalah sosial. Enggak. Gigi enggak. Iya kan? Tapi kalau katarak, Masalah sosial. nah, ibu ini melakukan operasi katarak massal di daerah-daerah. BKM yang berbuat dari dulu. Iya. Itu tandanya bahwa masalah sosial ini harus ditanggulangi. Karena berdampak ke ekonomi. Nah itu tadi. Pengaruh sosial juga karena melibat. Iya. Harus Sehingga dibuat. BPJS sekarang khusus dengan kategori 6/18 boleh dibuka, Boleh, Pak ya. Mas, artinya apa itu, Pak Dokter? boleh dioperasi. Boleh dioperasi. Nah. Yang buka 6. Ya. Jadi artinya boleh dibuka, boleh dioperasi. Oh. Itu. Kita kemarin setiap rapat dengan DPR Komisi 5 yang belum ada di Sumatera, khususnya di Sumatera Barat, itu adalah penanganan operasi lasik, Pak. Laser. Lasik. Lasik. Lasik memang biayanya cukup besar, pembelian alat itu hampir 20 sekian miliar, Pak. Tapi M Jamil aja sekelas M Jamil belum diadakan. Mudah-mudahan untuk kedepannya, kalau ini setelah jadi rumah sakit ya bos ya. Mudah-mudahan ke depan setelah jadi rumah sakit bisa unggulan lasik kita di sini mengakomodir persoalan-persoalan mata di Sumatera Barat dan rujukan di Sumatera Barat Riau Jambi, Pak, di sini. Dok, kembali ke dokter, itu peralatan kita cukup memadai. Apanya? Peralatan teknologi yang ada di BKIM. Untuk yang kasus-kasus yang paling banyak sekarang di tengah masyarakat kita, misalnya katarak, Ya. ada lemak, kacamata, itu semua sudah dilakukan bisa di BKM. Nah, sudah bisa dilakukan di BKM. Kemudian saya juga sudah bilang sama Pak Edo, jangan biarkan satu dokter yang bekerja hari itu, tapi minimal 2, paling bagus 3, agar nanti masyarakat yang datang itu datang cepat terlayani, dia pulang cepat. Itu dia. Nah, Sip. dan kemudian ya orang nyaman. Saya bawa, Pak. Kalau misalnya saya berobat ke dokter, nunggu saya 2 jam, 3 jam, tidak nyaman kepala ini, Pak. Udah dapat penyakit baru kita. Iya, itu. Jadi mudah-mudahan itu, alhamdulillah, Pak Ido kasih Ya, kesempatan sarana saya. prasarana termasuk juga sumber Alat yang daya. operasi, Pak, Yang operasi bisa dilakukan yang lama dan baru gimana, Pak? Lihat. sebenarnya kalau menurut saya ya, Pak, Ya. ada peralatan operasi yang
alat kesehatan ini ya, Iya. kan ada yang lama. Yang lama sudah saya pakai, Pak. Nah, itu pakai yang lama tadi, Pak. Nah, sudah saya Oke. pakai. Dan kemudian saya secara pribadi memakai, pasien saya bisa saya lakukan. Saya tidak bisa mengatakan, oh ini bagus dengan saya, tetapi bagus dengan orang lain, saya nggak bisa membahas. Tapi yang jelas bahwa pasien kita udah bisa kita lakukan. Ya, tadi. Dengan alat apa? Dengan alat yang lain. Nah, Bapak lakukan operasi, oh enggak cocok saya alat ini, kata Bapak, saya mengakui itu. Nah, contoh bawa mobil. Iyalah, yang metik nggak metiknya beda itu. Beda. Iya. Bawa mobil aja contohnya, Pak. Oh, itu kancak maksudnya kan, keciaman ancak, remnya kurang tajam. Jadi itu namanya gawa sorang-sorang, Pak. Ya. Karena kan itu Pak Edo kalau Ya, diambil anunya. Jadi alat bisa Kedepannya dipakai. dengan kondisi kita kan ada alat baru, Ya. tambahan ini semuanya. Nah, Gimana spesifikasi dengan alat? kalau tambahan saya operasi? melihat, Bapak melihat. saya melihat alat ini sudah Pak Edo kasih saya kesempatan melihat, Ya. ya. Dan kemudian pertimbangannya satu lagi, dari alat ini sudah masuk di e-katalog. Katalog. Nah, berarti secara nasional saya kira sudah diakui. Registrasi. Nah, sekarang jadi sopir lagi, Pak. Yang mau operasional. Barang nasional, katalog. Jadi artinya waktu awak apa kecian, oh enggak lama setirnya goyang ambo bisa saya membawanya, kan itu. Baik, secara medis mungkin sedikit sebagai pemahaman untuk masyarakat, kapan kita mengetahui atau mendeteksi bahwasanya kualitas cahaya mata kita, fungsi mata kita itu menurun, Dok? Menurun. Ya. Pertama tesnya. Ya itu kan tes betul. Iya, tesnya itu. Ya, oke. Jadi merasa dia kabur. Kabur. Kabur lihat jauh, kabur lihat dekat. Nah, Baca? itu kalau udah terganggu itu namanya. Oh, saya harus pakai kacamata untuk membaca tuh. Nah, itu tadi. Terganggu itu ya? Terganggu namanya itu. Maka datanglah ke tempat Pak Edo agar bisa dikoreksi. Harus di-tune up ya? Iya. Nah, biasanya itu kalau melihat jauh itu terang, Ya, melihat dekat kabur. Betul. Biasanya kita mulai dari umur 40-an. 39, 40 Ya. udah mulai itu. Ya. 41, 42 nanti sudah begini. Betul. 43 begini. Ya, betul. 44 Saya rasakan. begini lagi. Nah, Ya. ya kan? Ah. Nah, situ. Oke. Nah, itu di tune up nanti. Oh, itu tandanya bermasalah secara Sudah fungsi. bermasalah. Terus yang rabun jauh, rabun dekat itu apa maksudnya? Rabun tidak jelas melihat jauh itu kabur, Pak. Nah, kemudian melihat dekat juga Ya rimbang kabur. saya tidak bisa tuh, Pak. Boleh. Boleh. Boleh aja rimbang. Boleh, Dok. Rimbang itu mengandung vitamin A, Pak. Iya. Boleh. Iya. Itu bincang kita dengan Bapak Dr. Chandra Tapi kita Adil. menggunakan dari blood. Chandra Adila, Kita Pak. kan sudah Chandra BUMD. Adila, spesialis Jadi misalnya di daerah Pasawan, mata. Di daerah Damastraya, Mas Terima Wawan, kasih. masyarakat, Jaga kita mata bisa Anda akan supaya mata melakukan pencarian tidak kena. dengan